Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tanpa diri yang hidup, jasad kita tidak ada artinya. Tetapi mengapa kebanyakan dari kita bahwa benda mati inilah yang dijaga, dirawat, dan diutamakan orang di dunia ini? Sedangkan untuk diri hakikinya atau diri ruhaninya dibiarkan kelaparan, tanpa asupan makanan atau tanpa asupan gizi ruhani. Kenapa? Sedangkan kita semua pasti sepakat bahwa nanti bila kita telah mati, jasad kasar ini akan membusuk dan ditanam, atau bahkan ada yang dibakar. Dan ini menunjukkan bahwa kematian itu terjadi bila yang menghidupkan jasad kita ini telah kembali dan telah meninggalkan wadah kasarnya ini. Pertanyaannya, di manakah letaknya yang dipanggil daripada hidup itu sendiri? Yang mana dengan adanya yang hidup itulah jasad kita ini hidup, dan dengan yang hidup itulah ia yang diam di dalam jasad kita sendiri, dan dialah yang dipanggil dengan sebutan diri sebenarnya diri. Tetapi sayangnya, lagi-lagi, pernahkah kita terpikir tentang sang diri itu? Atau kita mencoba untuk mencari dan juga mengenalnya? Dari mana diri itu? Di mana letaknya diri itu? Dan terdiri dari apakah diri itu? Dan kemudian, kemanakah perginya diri itu apabila jasad telah mati? Atau dengan kata lain, perkataan diri meninggalkan jasad. Dan yang paling penting sekali, apakah kita bisa mengenal diri kita yang sebenarnya diri itu? Yang dengan dirinya lah jasad kita akan terpelihara daripada cacing tanah. Kalian juga pasti pernah mendengar bahwa ada orang yang telah wafat sekian tahun, tetapi jasad mereka masih utuh seperti baru saja dikebumikan. Tetapi berbeda lagi ceritanya dengan diri mereka yang tidak mengenal atau bahkan tidak paham dengan ilmu mengenal diri ini. Mohon maaf, maka jasadnya itu tiada bedanya seperti makhluk Allah yang lain, hingga jasadnya akan hancur dimakan cacing tanah. Dan untuk semua jawaban daripada pertanyaan tersebut telah terjawab oleh para arifin billah. Dan mereka menegaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mereka akan mengenal kepada Tuhannya. Kemudian, benarkah bila kita telah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan? Agar lebih jelas dan lebih tegas lagi, saya pastikan tak ada siapapun yang dapat menafikan daripada kenyataan ini. Karena pada saat Tuhan bertanya kepada sekalian ruh, siapakah Tuhanmu? Dan kemudian sekalian ruh menjawab, ya, Engkaulah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi.
Pernyataan inilah yang membawa makna bahwa sekalian daripada ruh itu telah mengenal kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kisah ruh memasuki jasad Nabi Adam alaihissalam, setelah jasad Nabi Adam alaihissalam terbaring, kemudian Allah telah memerintahkan ruh untuk memasuki jasad Nabi Adam alaihissalam. Tetapi sebelumnya, ruh telah bertanya, "Di manakah harus aku masuki, ya Allah?" Dan Allah pun menjawabnya, "Masuklah dari mana saja yang kamu senangi." Kemudian masuklah ruh melalui hidung, dan dengan itulah maka bernapaslah kita melalui hidung. Ini menunjukkan bahwa sesudah ruh memasuki badan, maka barulah bermulanya kehidupan kepada jasad. Dan terbukti di sini bahwa ruhlah yang dikatakan penghidupan kepada diri jasad ini, dan ia akan mati apabila ruh keluar daripada jasad, tentunya setelah sampai ajalnya. Untuk lebih jelas lagi, bahwa jasad kita ini terdiri daripada dua, yaitu dihidupkan. Apakah maksud dihidupkan, dan bagian yang manakah yang dihidupkan? Yang dihidupkan ialah jasad kasar kita ini, yaitu dihidupkan oleh ruh yang berada di dalam jasad. Sewaktu ruh memasuki jasad, 100 hari di dalam rahim ibu kita, kata Allah, "Aku tiupkan ruhku." Sejak saat itulah kita telah hidup di dalam rahim ibu kita, dan kemudian dilahirkan ke dunia dan terus menjalankan kehidupan dari bayi hingga akhir hayat kita. Yang kedua, menghidupkan. Yang menghidupkan ialah ruh yang datangnya diciptakan daripada Allah, yang memasuki jasad dan terus hidup. Dan tugas ruh ialah menghidupkan jasad. Tetapi sayangnya, jasad kita ini tidak langsung terpikir bahwa ruhlah yang hidup sebenar-benarnya hidup dan yang menghidupkan jasad kita ini. Jadi, agar dapat hidup, jasad ini memerlukan ruh. Tetapi mengapa selama manusia dihidupkan, kebanyakan dari mereka ruhnya tidak pernah diperdulikannya? Ilmu mengenal diri ialah salah satu ilmu ketuhanan yang harus diketahui oleh semua orang, karena setiap diri manusia, ia membawa amanahnya di dalam jasad kasar kita ini. Haruskah penghidupan jasad kita ini kita biarkan begitu saja tanpa mengenali dan merasakan kehadirannya? Hanya sewaktu maut hampir datang menjemput kita, baru kita sadar bahwa dia akan meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Sekianlah. Terima kasih telah menyimak video ringkas ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.